Semangat pagi teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Denny, peserta Latsar CPNS Angkatan 12. Pada kali ini saya akan berbincang tentang, materi tentang etika publik. Mungkin antara versi saya maupun versi teman-teman bisa saja berbeda terkait etika publik itu sendiri. Nah, mungkin kalau ada kesempatan kita berdiskusi, kita bisa diskusi juga. Saya ambil contoh terkait apa sih pandangan saya tentang etika publik itu sendiri. Yang pertama adalah ini apa yang pernah saya alami sekaligus saya lakukan ketika saya sebelum jadi dosen CPNS, artinya sebelum saya melamar CPNS untuk posisi dosen, di mana sebelumnya saya pernah bekerja di suatu perusahaan swasta yang bergerak pada sektor konstruksi. Ya, lebih tepatnya dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan manajemen konstruksi di mana saya mengawasi suatu proyek di Surabaya, dan kebetulan saya punya project owner atau klien lah kalau bahasa secara umumnya ini, di mana dalam tim klien ini, tim project ownernya ini, itu kebetulan ada yang sebaya dengan saya, dan bahkan kebetulan juga ada anggota timnya yang lain itu malah lebih muda daripada saya, kalau tidak salah 3 tahun di bawah saya. Bagaimana saya menyikapinya ketika saya berhadapan dengan klien yang kebetulan ada yang sebaya dan bahkan ada yang lebih muda daripada saya. Seperti itu. Bagi saya tidak ada yang istimewa. Intinya ya tetap profesional saja, teman-teman. Bahkan ketika saya mungkin pernah melakukan suatu kesalahan, klien saya ini yang bahkan yang lebih muda itu ya pernah memarahi saya pada dalam suatu meeting. Hal itu bukanlah hal yang, maksudnya dalam hal ini ya posisi dari klien ini memang tidak salah, karena dalam hal ini ya saya yang salah gitu, teman-teman. Ya makanya wajar dimarahi seperti itu. Ya jangan karena mentang-mentang klien Anda ini ada yang lebih muda atau bahkan mungkin memiliki hubungan dekat dengan Anda sendiri, terus begitu Anda ditegur atau bahkan dimarah, ya Anda malah balik marah atau bahkan tidak suka, yaitu sebenarnya keliru. Artinya ya menyalahi profesionalisme. Mau klien Anda lebih muda, sebaya, lebih tua, mau bahkan itu sahabat Anda, itu pacar Anda, suami atau istri atau keluarga Anda sendiri, kalau terkait di dunia pekerjaan ya sama saja. Sebenarnya tidak ada hubungan apapun, hubungan pribadi itu musnah kalau sudah berada di lingkungan pekerjaan. Seperti itu. Kalau misalnya dari saya itu contoh ya, saya pekerjaannya kurang bagus, ya wajar kalau saya dimarah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah satu contoh dari sekian contoh bahwa bagaimana saya harus bersikap profesional sekalipun klien atau bahkan atasan saya sendiri ada yang sahabat saya, teman dekat saya, atau bahkan jauh lebih muda daripada saya sendiri. Karena bagaimanapun itu nanti sikap seperti ini itu nanti akan mencerminkan bagaimana sikap terkait komitmen mutu yang berhubungan dengan pelayanan kita sendiri, ya khususnya dalam konteks ini adalah sebagai ASN. Jangan mentang-mentang dalam tim Anda ini itu ada orang baru misalnya, atau misalnya jauh lebih muda daripada Anda, ya dalam ini kan orang baru ini kan mungkin sebelumnya sudah berpengalaman di tempat sebelumnya, tapi mentang-mentang baru akhirnya ya enggan bekerja sama, yaitu sebenarnya keliru gitu. Ya artinya ya tetap berhubungan profesional, karena bagaimanapun kinerja kita
itu turut menentukan bagaimana kualitas mutu pelayanan kita ke customer. Dalam hal ini terkait pelayanan publik, ya publik kita sendiri. Saya berikan contoh lainnya terkait materi ini. Ya, saya ambil contoh terkait kebetulan kan saya juga sebagai seorang akademisi juga. Nah, saya ambil contoh terkait proses bimbingan skripsi. Nah, jangan mentang-mentang misalnya ya, saya punya mahasiswa bimbingan yang cantik, tetapi punya kesulitan ketika menyelesaikan skripsi. Malah, saya menggunakan kekuasaan saya sebagai dosen pembimbing, justru tanda kutip menawarkan kemudahan untuk mengatasi kesulitan mahasiswa bimbingan saya. Caranya bagaimana? Nanti diselesaikan di kamar hotel, ya dalam hal ini ke arah negatif gitu. Yang justru ini malah mencoreng bukan hanya saya sendiri saja, bukan hanya mahasiswa bimbingan saya saja, tetapi institusi saya, tempat saya bekerja, kalau misalnya itu di blow up misalnya, kalau pas lagi apes, ya sudahlah, seperti itu. Artinya ya pada intinya etika publik juga ya berarti secara tidak langsung bukan hanya bagaimana kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip di dalam akuntabilitas, termasuk juga komitmen mutu sendiri juga, tetapi etika publik pun secara tidak langsung juga mengajarkan kita bagaimana kita bersikap untuk ke arah anti korupsi. Karena sebenarnya bagi saya menawarkan kemudahan yang aneh-aneh itu sebenarnya sudah menjurus ke arah korupsi, karena abuse of power adalah gerbang awal menuju tindakan korupsi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi demikian perbincangan kita, pembahasan kita tentang etika publik. Sampai ketemu di lain waktu. Semangat pagi teman-teman.